Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Ibnu, tentunya di acara podcast hari ini, Indonesia Bergerak Bersama Indosultra. Pemirsa, yang spesial hari ini, kami dari tim Indosultra sudah berada atau sedang berada di kantor Kodim 1430 Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentunya kegiatan podcast hari ini kita spesial, yang bagaimana berhubungan tentang kegiatan nasional antara TNI, Angkatan Darat mengenai tentang program kesehatan stunting, infrastruktur, TMMD, sampai dengan program ketahanan pangan. Nah, pemirsa yang lebih spesial hari ini, narasumber kita langsung oleh Bapak Dandim 1430 Konawe Utara, Bapak Letnan Kolonel Kavaleri Kuswara. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih. Iya. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Tetap semangat, Pak. Tetap semangat. Tentunya kalau prajurit TNI harus selalu semangat, Pak ya. Semangat. Karena ini berbicara masalah ketahanan negara ya. Wah, harus semangat. Dandim harus semangat. Betul, Pak. Oke. Baik, Pak Dandim, untuk kurang lebih 1 jam ke depan kita akan melakukan podcast terkait tentang kegiatan TNI Angkatan Darat tentunya, Pak ya, yang berhubungan dengan lebih ke masyarakat. Boleh. Dan juga mungkin ini sudah menjadi tindak lanjut dari program Presiden. Ya, Nawacita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto mungkin, Pak ya. Oke, baik. Pak Dandim, kita langsung mulai aja. Untuk yang pertama ini tentang peran TNI dalam keterlibatannya penyediaan air bersih mungkin di masyarakat. Iya, siap. Oke, Pak. Bagaimana secara teknis, Pak, keterlibatan TNI Angkatan Darat khususnya mungkin Kodim sendiri, Kodim Konawe Utara dalam memberikan akses air bersih untuk masyarakat, mungkin bisa dijelaskan, Pak? Terima kasih, Ya. Pak Jeffrey ya sudah berkenan hadir di markas Kodim 1430 Konawe Utara. Kami mungkin di sini akan menjelaskan beberapa hal, masuk program pemerintah. Tetapi sebelumnya mungkin supaya batas pengetahuan mungkin untuk masyarakat, Siap. Sebenarnya Kodim tentara ini kok langsung ke masyarakat, ke pemerintah, padahal kan tentara itu untuk perang. Ya. Jadi mungkin pendahuluan sebagai pembuka bahwa TNI ini tugasnya memang betul sebagai untuk menjaga kedaulatan keutuhan negara Republik Indonesia yang luas dari Sabang sampai Merauke. Ya, ini tugas TNI. Tetapi mungkin Pak Jadi tahu saat ini kan alhamdulillah kita kan damai. Ya, tidak lagi berperang. Ya. Kita TNI, bagaimana TNI itu dari rakyat untuk rakyat. Ya, jadi walaupun bukan di medan perang, ini di medan damai, kami TNI pasti akan mengabdi, akan berguna buat masyarakat. Dalam hal ini mungkin kami Kodim 1430 akan berusaha berguna di wilayah kami, di wilayah teritorial Kabupaten Konawe Utara. Jadi dalam tugas sehari-hari selain perang, ya namanya ada operasi militer selain perang. Kita ada tugas kita tuh tugas militer untuk perang dan tugas militer selain perang. Nah, di sini kondisi kita bukan berperang. Salah satunya adalah untuk membantu program pemerintah. Dalam hari ini pemerintah pusat, pemerintah program strategis dari Bapak Presiden kita Prabowo Subianto ataupun pemerintah daerah itu sendiri ya mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Utara. Baik, ya Pak Dandim. Berarti kalau untuk persoalan bicara damai tidak hanya soal perang. Ya. Berarti damai itu bagaimana juga TNI bisa hadir di masyarakat memberikan kedamaian, salah satunya memenuhi kebutuhan masyarakat seperti air, Pak ya, seperti begitu. Ya, betul. Pak, terus bagaimana kalau untuk menentukan satu titik, Pak? Sumpamanya kayak oleh Konawe Utara, Pak, kan daerah pegunungan, Pak. Ya. Nah, untuk memperoleh masyarakat bisa memperoleh air bersih, bagaimana dari pihak TNI menentukan itu, Pak, bahwa di sini titik air sumber air itu bagus untuk masyarakat, Pak? Ya. Bisa dijelaskan? Oke. Mungkin masalah titik air ini, ya sebelumnya mungkin Pak Jempol sampaikan, ya bahwa TNI ini ada program, dari pimpinan kami pusat dari Bapak Kasat ada namanya TNI Manunggal Air. Nah, maksudnya di Manunggal Air itu ya yang berhubungan dengan yaitu kembali air bersih, penyediaan air bersih, penyediaan irigasi buat pertanian. Nah, kami di sini
kebetulan menyukseskan program dari pimpinan kami dari pemerintah pusat, TNI Manunggal Air. Jadi kami sudah babinsa kami sudah ke wilayah-wilayah, di situ banyak masyarakat menyampaikan atau babinsa kan melihat bahwa warganya di sini memang berdasar ini kekurangan air, membutuhkan air. Ya. Jadi kami punya program, kami juga dapat anggaran dari pusat untuk melaksanakan teknik menunggang air. Dalam hal ini kami melaksanakan sumur bor. Sumur bor. Ya, sumur bor ini mungkin ada kemarin waktu TMMD kami sudah melaksanakan 6 titik dan sekarang yang terbaru 2 titik kami sudah melaksanakan sumur bor, yaitu di daerah Mandiodo ya, yang di situ ya. Mandiodo. Di sana kami sudah menggali sumur bor untuk masyarakat ada 2 titik. Alhamdulillah. Ya, Pak, kenapa untuk berbicara masalah penyediaan air bersih untuk masyarakat, kenapa tidak diberikan ke instansi teknisnya, Pak? Artinya mungkin yang lebih memahami tentang kadar air atau peralatannya, kenapa tidak diberikan, Pak? Nah gini, sebenarnya masalah kami juga sama sih kerjasama. Ada timnya, ada kerjasama juga. Masalah kami juga ini kan ada tim tim teknis mungkin orang sipil yang ahli masalah air pengeboran. Jadi di situ kami undang bagaimana kondisi air di sini. Bisa nggak untuk untuk penggalian sumur bor, supaya airnya bagus lah, ya bagus dan sudah dicek, itu emang cocok airnya banyak di situ airnya. Jadi kami melakukan penggalian, kemarin yang terakhir 2 titik sudah selesai dan kemarin juga sudah diresmikan. Ya, termasuk dari program yang kemarin mungkin waktu saat peresmian sama Pak Prabowo kurang lebih 3.000 titik air bersih kalau nggak salah. Luar biasa untuk seluruh Indonesia nih, Pak ya. Seluruh Indonesia. Pak Dandim, bagaimana andaikan ini kan baru beberapa titik. Nah, bagaimana ketika menghadapi hal terburuk bahwa air yang atau sumber air yang untuk di masyarakat itu tidak mengalir? Kira-kira bagaimana dari pihak TNI mengatasi ini, Pak? Ya, gini. Kalau itu kan situasi di lapangan, ya. Kami tetap, ya, kalau itu tidak mengalir, otomatis kami akan menggali titik yang lain. Ya, intinya kami akan berusaha memberikan kontribusi kami sebagai TNI, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Jadi di situ masyarakat membutuhkan, kami akan berusaha membantu intinya. Ya, jadi kalau mungkin ada kendala di lapangan, ya kami cari solusi biar kendala tersebut dapat diselesaikan. Baik, Pak Dandim, bagaimana jika dalam perjalanannya prosesnya lama-kelamaan, lambat laun, air ini yang dikerja oleh pihak TNI untuk masyarakat sudah tidak mengalir lagi, siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, di sini kan gini, program kami itu TNI tidak hanya sebatas berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Nanti kalau mungkin ini ada kendala di lapangan setelah mungkin 3 tahun, 4 tahun, airnya mungkin berkurang, airnya mungkin tidak ada lagi. Ya, kalau itu masyarakat masih membutuhkan, ya kami tetap akan berusaha mungkin menggali sumur bor yang lain. Akan berusaha membantu intinya. Berarti tidak hanya karena ini program selama Pak Dandim, Pak Kuswara masih menjabat, berarti siapapun yang menjabat tetap berkelanjutan. Sama, ya kalau TNI mau sampai kapanpun dia tetap tidak ada batas semenjak zaman saya, enggak. Itu selama TNI berdiri sampai kapanpun akan membantu kesejahteraan masyarakat. Siap. Nah, kalau untuk setelah pekerjaannya ini, Pak, memang apakah dilakukan pengecekan ulang, Pak, untuk memastikan bahwa air ini layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat, Pak? Ya, pasti. Bagi ada pengecekan ulang, kami laporkan juga, kami juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup mungkin ya masalah bagaimana masalah kelayakan air ini. Jadi kami juga koordinasi bekerja sama dengan pemerintah daerah bagaimana ini kondisi airnya dengan tentang kelayakannya. Pasti ya kalau itu kami juga tidak mengabaikan kesehatan ataupun kelayakan buat masyarakat tidak. Kami tidak mengabaikan. Kalau itu udah pasti sudah kami pikirkan. Jadi kami tidak asal ambil air, keluar air selesai tidak. Ya, kami tetap akan bagaimana kelanjutannya, bagaimana kondisi air ini, bagaimana kelayakan air ini.
Kalau untuk dari target sendiri Pak, untuk di Korea Utara berapa titik Pak untuk sumber air bersih? Apakah melihat dari kondisi masyarakat saja, yang daerah yang tidak ada airnya saja untuk dibantu, atau memang rata nanti semua di wilayah kecamatan? Untuk program saat ini, ya, kami kan ada baru mungkin sekarang mungkin kami baru 8 titik. 8 titik. Ya, tetapi kami tidak putus sampai di situ. Ya, kami kerahkan babinsa kami di lapangan, kami perintahkan cek wilayahmu, ya, cek kondisi masyarakat di sana. Ya, kamu harus bisa berperan, kamu harus bisa bermanfaat buat masyarakat. Ya, di situ nanti babinsa akan mencari wilayah-wilayah, di wilayahnya apa yang dibutuhkan. Ya, misalkan air di situ. Salah satu yang saya sampaikan tadi. Oh, di sini masyarakatnya sangat dibutuhkan, apalagi sekarang kan mau masuk musim kemarau. Ya, betul. Musim kemarau. Ini sangat ya apa ya? Apalagi air itu kan sangat vital. Betul. Kebutuhan yang paling pokok. Betul. Ya, saat ini kami sudah memerintahkan kepada para babinsa untuk segera ke lapangan, segera berkontribusi, segera berkomunikasi dengan masyarakat, dalam hal ini mungkin kepala desanya. Ya, Pak Dandim, berarti akses air yang sudah dikerjakan oleh TNI untuk masyarakat ini dipastikan sudah digunakan oleh masyarakat, Pak? Ya, pasti ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, baik. Pemirsa, itu dia tadi podcast kita di segmen pertama tentang air bersih peran TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Kodim 1430 Korea Utara, bagaimana membantu masyarakat memperoleh akses air bersih, sebagaimana juga menjadi program Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memberikan kesejahteraan, kemudahan, kemakmuran untuk rakyat Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Korea Utara. Terima kasih. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi di segmen kedua tentang infrastruktur, masih bersama dengan Kodim 1430 Konawe Utara. Baik pemirsa, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Ibnu, masih di Indonesia Bergerak bersama Indosultra, langsung di kantor Kodim 1430 Kabupaten Korea Utara, masih dengan acara podcast kita bersama dengan Bapak Dandim. Saat ini pemirsa, kita masuk di segmen kedua tentang akses pembangunan jembatan. Tentu ini sinkron dengan program pemerintah. Di sini TNI Angkatan Darat juga berperan untuk bagaimana bisa bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya mengenai infrastruktur, dan sebelumnya tadi yang sudah kita bahas tentang mengenai air bersih. Baik, Pak Dandim, ya, kita masuk di segmen kedua kita tentang pembangunan jembatan, akses jembatan, Pak, ya? Ya. Pak, bisa disebutkan mungkin kalau untuk keterlibatan TNI sendiri bersama pemerintah, jembatan yang sudah dibuka atau dikerjakan ini bisa disebutkan ada, Pak, ya? Terima kasih Pak Jepri. Baik. Untuk jembatan, ya, alhamdulillah kami Kodim 1430 dalam hal ini Kodam juga membantu. Jadi kami ada program namanya kita kerjasama dengan PT Antam. Nah, jadi melalui Kodam, ya, kerjasama dengan PT Antam, dengan adanya program CSR dari PT Antam, jadi kami membangun jembatan, karena jembatan ini seiring dengan tugas kami sebagai TNI, dalam hal ini Bapak Kasat
Bapak Kasat ditunjuk sebagai dan Satgas Jembatan Ya. oleh Bapak Presiden. Ya. Jadi mungkin Bapak Presiden melihat mungkin banyak sekali viral-viral ini para anak sekolah untuk ke sekolah aja harus menyeberang jembatan, harus melewat rakit, adapun melewat tuh langsung melewat jembatan. Iya. Itu pada saat jembatannya mungkin sungainya kecil gak ada masalah. Ya, kebayang kalau jembatan pada saat itu ada airnya makin deras ya, itu mungkin sangat rentan. Ya bukan keselamatannya mungkin ya sangat diragukan lah. Ya di sini alhamdulillah kami sudah bisa membangun 2 jembatan gantung, namanya jembatan Perintis, ya jembatan Perintis Garuda Merah Putih, ya yang dibangun di 2 lokasi, ya satu di lokasi Kecamatan Sawah dan satu lagi Kecamatan Motui. Nah Kecamatan Sawah ini sebenarnya menghubungkan 2 desa di dua kecamatan. Ya, Desa Taipa dengan Desa Ulu Sawah. Desa Taipa Kecamatan Lembo, sedangkan Ulu Sawah Kecamatan Sawah. Di situ kalau kami tanya ke kepala desanya itu kurang lebih sudah 7 tahun. Ya, jembatan itu putus. Sudah 7 tahun putus, ya tidak diperbaiki. Ya selama ini jadi akses jalan warga ya memutar sampai belasan kilo memutar. Tapi kalau memangkas dengan adanya jembatan itu bisa memangkas kurang lebih sampai 6 kilo, itu bisa memangkas jalur yang dilewati masyarakat. Berarti itu dia salah satu akses untuk penghubung perekonomian masyarakat. Ya pastinya apalagi di situ kan wilayah wisata. Oh iya. Nah ya sungai Pantai Taipa, Pantai Wale itu ada Pantai Wale menghubungkan ke Pantai Taipa, itu daerah wisata. Otomatis kalau ada akses itu kan untuk mempermudah masyarakat ke wisata tersebut. Dengan ada wisata bisa membantu pendapatan atau kegiatan masyarakat. Yang kedua, kami juga Pak Jepri mungkin sampaikan juga ada satu lagi jembatan. Jembatan di Kecamatan Motui. Nah, di situ di Desa Porara menghapuskan topi meta. Dulu setahu kami tanya dulu menggunakan rakit untuk nyebrang karena ada SD, ada SMP di situ. Mereka menyeberang rakit. Ya, semenjak ada hauling PT OSS atau di situ Pertu, mereka melewati hauling jalannya. Jadi tidak lagi jembatan, tetapi yang di sini yang dikeluhkan masyarakat sudah banyak korban. Lewat jalan hauling itu kan sangat berbahaya. Sudah jalannya mungkin lumpur basah, kendaraan besar-besar, udah banyak korban. Jadi pada saat ke sekolah antara 2 yang dikhawatirkan. Biasanya orang tua tuh mengkhawatirkan anaknya, yang kedua pas setelah mengantar juga dikhawatirkan karena banyaknya korban. Tapi dengan ada jembatan ini tidak perlu lagi melewati jalur berbahaya lah. Masih ada jembatan, motor bisa lewat ke jembatan, langsung kalau orang tua mengantarkan ke sekolah, langsung tidak harus melingkar melewati jalan hauling. Di mana jalan hauling itu ya menurut kami lihat sendiri ya sangat berbahaya. Kendaraannya besar-besar, ya truk tuh jalannya pun di situ kadang-kadang jalannya berlumpur, jadi sangat berbahaya. Ya, peran tim ini luar biasa, artinya peran TNI untuk masyarakat, Pak ya. Namun tentunya juga pasti ada pertanyaan timbul di masyarakat, Pak ya. Mengenai pembangunan jembatan ini, Pak, tentunya kan berbicara juga masalah ketahanannya, Pak ya. Bahan-bahannya, ukurannya, apa segala macam untuk keselamatan masyarakat. Nah, Pak, kenapa dari pihak TNI tidak menggunakan kontraktor lokal saja untuk membangun jembatan ini, Pak? Mengapa TNI harus terlibat langsung? Ya, terima kasih. Ya, untuk masalah jembatan, kekuatan jembatan, kami Pak Jepri di TNI itu kecabangan banyak. Salah satunya kami punya kecabangan Zeni. Nah, Zeni ini salah satu keahliannya itu tugasnya membangun jembatan. Nah, jadi Kopjeni ini bisa menghitung berapa kekuatan jembatan besi berapa yang digunakan, mungkin tali seling ukuran berapa yang digunakan,
dan nanti ketahanannya untuk berapa orang, ketahanannya untuk berapa kilo. Itu kami punya satuan jenis. Jadi sebelum menguji jembatan, Ya. dengan ada satuan jenis kami diberikan seperti modul buku panduan dalam pembangunan jembatan. Misalkan panjangnya 50 meter jembatan, Ya. ukuran selingnya berdiameter berapa, Ya. besinya berapa, terus kedalaman cornya berapa. Itu udah ada modulnya. Sudah ada semua. Udah ada modulnya. Kami tinggal ngikuti itu, ya insya Allah ya sesuai dengan perhitungan ya tidak akan meleset lah sesuai dengan perhitungan. Karena kami dibekali modul bahwa panduan dalam membangun jembatan dari satuan tetangga kami dalam hal ini Jeni. Di sini kalau di Korem ada namanya Denzibang. Ya, Denzibang, kalau di Kodam Jidam. Ya, ada Denzibang. Kami sudah koordinasi sama Denzibang juga. Bagaimana ketahanan jembatan ini layak tidak? Ya, sudah dicek dan kelayakannya. Luar biasa Pak. Artinya kalau secara umum masyarakat berpikiran bahwa TNI ini hanya sebagai pertahanan negara untuk yang digunakan untuk jika peperangan, ternyata dia juga punya teknik-teknik atau skill yang bisa digunakan di masyarakat seperti pembangunan jembatan ini Pak ya. Ya, nah, betul. Pak Dandim, andai kan ketika terjadi kecelakaan dalam proses pembangunan, siapa yang bertanggung jawab Pak? Ya kalau misalkan kita mudah-mudahan jangan sampai terjadi lah. Ya, jangan tadi otomatis kan kita dengan bekal namanya tuh spesifikasi material ya. Kami tidak berpikiran ke situ ya. Jadi kalau kami ngikuti modul ya insya Allah mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Ya, jadi kalau masalah kecelakaan musibah ya kami tidak bisa menjelaskan juga siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Mungkin kalau kami ya secara kami yang membangun otomatis kami kalau benar-benar namanya musibah sehingga tidak tahu. Ya kami pasti akan bertanya, tapi kami tidak akan berpikir ke situ. Kami juga tidak nggak ada bayangan ke situ. Ya makanya dengan ada buku panduan modul dari satuan tetangga kami dari Denzibang ya sudah dilihat juga secara teknis kelayakannya, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi lah. Baik, kita tahan dulu Pak Dandim. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, masih kita akan kembali ke podcast kita bersama dengan Bapak Dandim Kabupaten Konawe Utara tentang pembangunan akses jembatan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Konawe Utara khususnya. Ya, baik pemirsa, kembali lagi di acara podcast kita hari ini, Indonesia Bergerak bersama Indosultra, masih di kantor Kodim 1430 Konawe Utara oleh Bapak Dandim, Letnan Kolonel Kavaleri Kuswara. Ya, baik Pak Dandim, berarti ketika sudah terbangun semua jembatan ini Pak, sesuai target, dipastikan bahwa akan aman digunakan oleh masyarakat Pak ya? Kami pastikan aman. Kami juga akan batasi kapasitas nanti untuk dilewati jembatan berapa orang. Kami juga akan pantau terus. Ya, di situ ada Babinsa. Ya, kami lihat juga strukturnya mungkin tahun ke depan, setelah setahun 2 tahun akan kami pantau. Karena ada Babinsa, kami akan istilah tuh sudah lewat
pembangunan, untuk pemeliharaan Babisa kami akan tetap karena itu kebanggaan kami, ya, hasil karya kami TNAD, akan kami pelihara, dan kami juga untuk pemeliharaan ini akan coba berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Karena itu mungkin untuk pemeliharaan ya kami coba berkoordinasi bagaimana ke depannya. Kalau jembatan ini kan mungkin ada masa apa ya? Masa nama itu? Masa untuk kelayakan gitu. Kelayakan ya. Kalau makanan kadaluarsa ya. Kalau masa kelayakan mungkin kami juga sudah beberapa tahun nanti akan coba pemeliharaan, ada pemeliharaan gitu. Jadi tapi tidak semerta-merta mungkin sudah dibangun ya dibiarkan, tidak. Ya, tetap untuk jembatan ini akan kami terus awasi ya, karena ini akses jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pak Dandim, kalau untuk kegiatan sendiri ini juga ada tim pemeriksanya Pak ya, untuk menyatakan bahwa jembatan ini layak untuk digunakan oleh masyarakat. Ada yang periksa Pak ya setelah dikerjakan dulu? Pasti, ya itu yang kami sampaikan tadi ya, kami punya satuan tetangga dari Zidam dan Aiden Sibang. Nanti setelah selesai semua ya, tim dari internal kami akan datang ke situ mengecek betul nggak ini tali seling yang digunakan diameternya sekian, besinya sekian, itu akan dicek semua. Ya, jadi bukan hanya pada saat ada modul diserahkan modul untuk pembangunan jembatan, nanti juga setelah selesai akan dicek. Setelah dicek, udah dinyatakan layak sesuai dengan buku panduan atau modul yang diserahkan ke kami, sehingga nanti akan kita resmikan dan bisa digunakan oleh masyarakat. Berarti dicek dulu, diresmikan dulu, baru bisa digunakan Pak? Betul, ya pasti kita akan cek layakannya. Ya namanya sudah program ini, rencana kami ada peresmian lah. Peresmian? Iya, rencana. Berarti sekarang sudah dilakukan peresmian itu Pak? Belum ya? Belum. Berarti masih diperiksa dulu Pak? Ya, sudah dulu, tetapi direncanakan nanti hari Kamis tanggal 20 itu diresmikan. Langsung yang meresmikan dari Mabes TNI, Kaster. Ya. Kepala jadi Kaster TNI nanti akan langsung ke lapangan untuk melaksanakan peresmian. Ya, baik. Pak Dandim, bisa juga mungkin disampaikan untuk pembangunan jembatan ini lebih berperan besar, hampir 80% boleh dikata untuk TNI dalam pembangunan akses jembatan ini. Nah, yang jadi pertanyaan sini Pak Dandim, apakah dengan menggunakan tenaga dari prajurit TNI ini untuk membangun, selain berbicara masalah skill yang sudah ada untuk membangun jembatan, apakah biaya lebih murah itu Pak? Apakah biayanya lebih murah ketika menggunakan TNI atau dengan dibanding menggunakan tenaga-tenaga kontraktor Pak yang ada? Bisa dijelaskan? Enggak sih, kalau masalah sebenarnya kami itu ada tim teknisi jembatan khusus. Ya, ini yang didatangkan teknisi jembatan ini, material kami itu didatangkan dari Bogor sebenarnya. Dari Bogor, jadi ke sini termasuk Bogor bukan hanya material yang diantar ke sini. Ya, ada tim teknisi khusus juga dari sana. Nah, jadi itu yang pada saat pembangunan itu benar-benar detailnya diperhatikan ya sama tim teknis khusus jembatan. Jadi bukan hanya kami yang ngebangun, tidak ya, kami juga pada saat pembangunan bekerja sama dengan masyarakat, kemarin rame-rame dengan masyarakat. Ada masyarakat di Taipa, ada masuk Ulu Sawah, sama-sama kita buat pengecoran, buat pengangkutan material seperti batu, pasir, kita kerjasama. Tapi kalau masalah kembali lagi tadi masalah anggaran, sebenarnya anggaran kan sudah jelas. Kami punya speknya, mungkin bisa dicek, sama aja sebenarnya. Ya sama aja sebenarnya. Kalau anggaran tidak ada yang lebih murah, tidak ada. Tapi kami sesuai dengan spek. Untuk masalah anggaran, kami sesuai dengan spek yang ada. Material kami gunakan material lokal. Ya spek kami kebetulan ya kami datangkan material pembesian jembatan langsung didatangkan dari Bogor, langsung didatangkan. Jadi bukan dari sini dari Bogor. Untuk kelayakan kami lihat sendiri mungkin ya sangat layak lah dengan konstruksi yang utamanya, lihat kekuatan selingnya, ya kami insya Allah itu sangat layak digunakan. Mungkin bisa diberikan gambaran sedikit Pak untuk
spek bahan yang digunakan salah satunya seperti tiang Pak, kan biasanya kebanyakan kayu-kayu Pak ya. Ya, Kalau dari yang dibangun TNI ini Pak, apakah dari baja atau seperti apa Pak? ya. Tiang ini full, tidak ada menggunakan kayu sedikit pun. Jadi Luar biasa. full, tiang utama itu pakai besi. Ya, besi seperti ini, sebesar kayak tiang listrik. Yang listrik. Ya. Nah, kalau lihat tadi Pak JP ya sebesar itu. Iya, Tiang iya. listrik yang paling bawahnya itu sebesar itu. Iya, iya. Ya, sama besar dengan tiang listrik. Jadi ada 2 tower besar, ya. Itu di selingnya cukup besar juga selingnya. Ya, selingnya itu sangat layak. Ya, semuanya tidak ada menggunakan kayu, semuanya berbahan baja semua. Kalau untuk lantainya sendiri Pak, Menggunakan plat baja. plat baja juga. Ya, Luar tidak biasa. tidak ada menggunakan kayu, menggunakan seling, lantainya plat baja, semuanya tidak ada menggunakan kayu. Jadi untuk kekuatan ya kami yakinkan insya Allah ya sangat kuat, mungkin 10 sampai 15 tahun itu masih layak. Masih layak Pak ya. Masih layak. Baik Pak Dandim, terima kasih banyak nih Pak Dandim, luar biasa. Artinya di sini sudah memberikan gambaran bahwa kualitas TNI yang dilakukan ini dalam pekerjaan tidak hanya berbicara tentang tenaga kerjanya, Ya. tentang bahannya juga, tapi bagaimana hasil yang diberikan ke masyarakat juga tentunya sangat berkualitas Pak. Ya, Baik pemirsa, jangan kemana-mana, masih dengan pembahasan podcast kita bersama dengan Bapak Dandim 1430 Panai Utara. Tentunya pembahasan kita semakin seru. Artinya di sini masyarakat bisa mengetahui bahwa peran TNI itu bukan hanya sekedar berbicara tentang pencitraan atau mau dibilang ke masyarakat atau tentang apa, tapi bagaimana memberikan semuanya untuk masyarakat dan mengetahui tentang peran dan tugas TNI tidak hanya persoalan tentang peperangan, tapi juga tentang kerja di masyarakat sangat bisa diandalkan skillnya. Baik, jangan kemana-mana, kita kembali lagi di acara podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Desa Unduhaka beserta masyarakat Desa Unduhaka mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memprogramkan pendirian Gerai Koperasi Merah Putih Desa Unduhaka, Kecamatan Nasera, Kabupaten Kona Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan tentu harapan kami bersama pemerintah dan masyarakat Desa Unduhaka berdirinya Gerai Koperasi Merah Putih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Unduhaka, Kecamatan Nasera, Kabupaten Kona Utara